Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dan dosen pengampu kami adalah Ibu Marini. Untuk materi yang kita bawakan yaitu akuntansi aset tetap dan penyusutan dengan studi kasus perolehan aset tetap pada PT Chandra Sakti Utama Leasing. Kelompok 5 ini terdiri dari Keisha Revanola, Rima Oktavia Rahmawati, saya sendiri, dan juga Oh Yongyi Marino. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluannya, tujuan pustaka, analisis, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Saya akan membacakan pendahuluannya. Di sini dalam lanskap korporasi modern, aset tetap memegang posisi strategis yang tidak dapat diabaikan, berfungsi sebagai motor penggerak utama bagi kegiatan operasional dan fundamental dalam pencapaian visi dan misi suatu entitas. Dalam konteks studi ini, fokus pembahasan akan diarahkan pada perlakuan akuntansi aset tetap di PT Chandra Sakti Utama Leasing, sebuah entitas yang secara spesifik mengadopsi metode garis lurus untuk perhitungan penyusutan asetnya. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, tetapi juga untuk mengevaluasi bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berkontribusi pada transparansi, relevansi, dan keandalan informasi finansial yang disajikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan juga manajemen. Selanjutnya ini ada tinjauan pustaka. Ini ada pengertian dan penjelasan aset tetap atau fixed asset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang krusial bagi operasional perusahaan. Aset ini dibagi menjadi dua kategori berdasarkan likuiditasnya, yaitu seberapa cepat aset tersebut dapat diubah menjadi kas atau uang. Aset digolongkan sebagai aset lancar jika dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal perolehannya. Begitu juga sebaliknya. Aset dikategorikan sebagai aset tidak lancar apabila proses konversinya menjadi kas membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal perolehannya. Dalam konteks akuntansi, aset tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dan memegang peranan vital dalam keberlangsungan operasional suatu entitas bisnis. Akuisisi aset ini seringkali memerlukan investasi modal yang substansial. Menurut PSAK 16 IAI tahun 2015, pengertian aset tetap yaitu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Sehingga dengan demikian, fixed asset atau aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan juga tanah. Nama lain yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk aset tetap adalah plant asset atau property, plant dan equipment. Aset tetap merupakan aset berwujud atau tangible asset karena memiliki bentuk fisik. Selanjutnya ini ada tinjauan pustaka termasuk karakteristik dari aset tetap. Yaitu menurut PSAK 16 IAI tahun 2015, karakteristik aset tetap yaitu pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif. Lalu yang kedua yaitu diharapkan untuk digunakan selama 1 periode atau lebih dari 1 periode. Selain itu, aset tetap juga memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset berwujud. Lalu dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. Yang terakhir, tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Sehingga dengan demikian dalam perusahaan aset tetap dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak ditawarkan untuk dijual kembali. Aset yang bersifat jangka panjang dan disimpan untuk dijual kembali tidak digolongkan sebagai aset tetap, tetapi harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam bagian investasi. Nah, di sebelah kanan ini ada apakah barang yang dibeli bersifat jangka panjang itu yang ia
apakah aset digunakan untuk tujuan produktif, ya, yang itu untuk tujuan produktif itu aset tetap iya, tapi properti investasinya tidak. Untuk yang tidak bersifat jangka panjang itu tidak, yaitu adalah beban ya, expense. Selanjutnya ini ada biaya aset tetap, yaitu biaya perolehan aset tetap mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk digunakan. Contohnya itu ada biaya pengiriman dan biaya pemasangan peralatan dimasukkan dalam biaya aset. Biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak meningkatkan kegunaan aset dicatat sebagai beban. Contohnya, pengerusakan, kesalahan pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama membuka kemasan dan pemasangan, lalu denda karena tidak memperoleh izin dari pemerintah. Lalu di sini ada biaya perolehan aset tetap untuk tanah. Yang pertama ada harga pembelian, pengurusan izin dari badan pemerintah, komisi untuk makelar, pajak-pajak properti, pajak penjualan, biaya survei, pengurusan sertifikat kepemilikan, penghancuran atau pemindahan gedung yang tidak diinginkan dikurangi hasil penjualan puing. Lalu yang terakhir pengubahan kontur tanah. Lalu di sini biaya perolehan aset tetap untuk bangunan. Di sini terdiri dari honor arsitek, honor insinyur, biaya asuransi yang timbul selama pembangunan, bunga dari pinjaman untuk mendanai pembangunan, pajak penjualan, perbaikan atau pembelian gedung yang sudah ada, pemulihan kondisi, pembelian gedung yang sudah ada, modifikasi untuk penggunaan pengurusan izin dari badan pemerintah. Selanjutnya ini ada biaya perolehan aset tetap untuk mesin dan juga peralatan, yaitu terdiri dari pajak penjualan, ongkos kirim, pemasangan, perbaikan atau pembelian peralatan bekas, pemulihan kondisi, yaitu bisa pembelian peralatan bekas, asuransi saat barang dalam perjalanan, pemasangan komponen, modifikasi untuk penggunaan, lalu yang terakhir pengujian untuk penggunaan pengurusan izin dari badan pemerintah. Selanjutnya di sini ada pengeluaran modal dan pendapatan. Setelah aset tetap diakuisisi dan mulai digunakan, perusahaan akan menghadapi berbagai jenis pengeluaran. Pengeluaran ini dapat berupa biaya rutin untuk pemeliharaan dan perbaikan biasa, atau pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan nilai aset atau melakukan perbaikan signifikan yang memperpanjang umur manfaat aset. Klasifikasi pengeluaran ini ada dua. Yang pertama, biaya yang manfaatnya terbatas pada periode penggunaan saat ini digolongkan sebagai pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Sedangkan yang kedua ini, biaya yang meningkatkan atau memperpanjang umur manfaat aset diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure. Untuk slide ini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Keisha. Terima kasih Rima. Selanjutnya kami akan membahas perolehan aset tetap secara umum. Pemilihan metode akuisisi akan mempengaruhi bagaimana nilai aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai beragam cara perolehan aset tetap menjadi krusial untuk memastikan pengukuran biaya yang akurat dan relevan. Berikut adalah beberapa pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengakuisisi aset tetap. Yang pertama yaitu pembelian secara kas. Biaya perolehan diakui setara dengan nilai yang tertera dalam kontrak yang telah disepakati pada tanggal pengakuan. Pengukuran ini konsisten dengan prinsip akuntansi yang mengharuskan aset dicatat pada biaya historisnya, yang mencerminkan seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Lalu yang kedua, pembelian secara kredit. Akuisisi aset tetap secara kredit akan mengakibatkan timbulnya beban bunga sebagai konsekuensi dari fasilitas pembayaran tertunda yang diberikan. Penting untuk dicatat bahwa beban bunga ini pada umumnya tidak boleh dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Sebaliknya, sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSKA 26 tentang biaya pinjaman, beban bunga tersebut akan diakui sebagai beban periodik selama masa kredit, kecuali jika biaya pinjaman tersebut secara spesifik dapat diatribusikan pada perolehan, konstruksi, dan produksi aset kualifikasian. Teks. Yang ketiga,
yaitu pembangunan secara mandiri atau konstruksi. Jika suatu entitas secara rutin memproduksi aset sejenis untuk tujuan penjualan, maka biaya perolehan aset yang dikonstruksikan sendiri umumnya setara dengan biaya konstruksi yang berlaku untuk aset yang ditujukan untuk penjualan. Penting juga untuk dicatat bahwa keuntungan internal atau internal profits tidak diakui dalam penentuan biaya perolehan ini. Demikian pula dengan biaya abnormal atau abnormal cost yang mungkin timbul. Yang keempat, kita masuk ke pertukaran aset. Jika nilai wajar dari aset yang diperoleh dan atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka pendekatan alternatif digunakan. Apabila nilai wajar aset yang diterima tidak dapat diestimasi secara handal, nilai yang tercatat atau carrying amount dari aset yang diserahkan akan dijadikan sebagai biaya perolehan. Prinsip ini memastikan bahwa pencatatan aset hasil pertukaran mencerminkan nilai ekonomi yang paling relevan dan dapat diandalkan pada tanggal transaksi. Yang kelima, sewa pembiayaan. Regulasi mengenai penentuan biaya perolehan aset yang dapat didapatkan melalui sewa pembiayaan atau finance lease. Secara spesifik diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSKA 30 tentang sewa. Standar ini menyediakan kerangka kerja akuntansi yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan transaksi sewa yang secara substansi mentransfer sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada penyewa, meskipun kepemilikan legalnya masih berada pada lessor. Yang keenam, hibah pemerintah. Dalam konteks akuntansi, nilai tercatat aset tetap suatu entitas dapat disesuaikan dengan adanya hibah pemerintah. Hal ini diatur secara spesifik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSKA 611, di mana akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah merujuk pada revisi PSAK 16 tahun 2014. PSAK ini memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi untuk hibah yang diterima, termasuk opsi untuk mengurangi jumlah tercatat aset yang relevan sehingga merefleksikan manfaat yang diterima dari bantuan pemerintah tersebut. Kita masuk ke komponen-komponen aset tetap berdasarkan PSKA 16. Pengakuan dan pengukuran aset tetap dalam pada model biaya atau model revaluasi. Dalam model biaya, setelah aset diakui sebagai aset tetap selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan historiknya. Sebaliknya, model revaluasi mengizinkan aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal untuk dicatat pada jumlah revaluasinya. Lalu pengukuran setelah pengakuan awal. Prinsip konsistensi ini memastikan komparabilitas informasi keuangan dan mencegah praktik carry packing akuntansi. Pemilihan model ini akan memengaruhi bagaimana aset tetap dinilai dan dilaporkan dalam laporan keuangan entitas. Aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan akuntansi harus diukur berdasarkan biaya perolehannya atau cost. Biaya perolehan ini pada dasarnya ekuivalen dengan harga tunai atau cash price equivalent pada tanggal pengakuan aset tersebut apabila pembayaran untuk perolehan aset ditangguhkan melebihi periode kredit normal. Perbedaan antara harga setara tunai dan total jumlah pembayaran yang dilakukan akan diakui sebagai beban bunga. Lalu pelepasan aset tetap. Ketika suatu aset tetap telah mencapai akhir masa manfaat ekonomisnya atau dinilai tidak lagi ekonomis bagi operasional perusahaan, aset tersebut dapat dihentikan penggunaannya. Terlepas dari metode pelepasannya, aset tetap yang tidak memiliki nilai guna atau umur ekonomis yang memadai dapat pula dibuang atau ditukar tambah dengan aset yang lain. Prosedur akuntansinya melibatkan penerbitan akun akumulasi penyusutan sebesar saldonya pada tanggal pelepasan aset dan mengkreditan akun aset bersangkutan sebesar biaya perolehan. Revaluasi aset tetap. Revaluasi merupakan proses penilaian kembali aset tetap suatu entitas. Tindakan ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor seperti peningkatan nilai pasar aset yang signifikan ataupun sebaliknya oleh adanya penurunan nilai tercatat aset dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh devaluasi mata uang atau faktor eksternal lainnya. Evaluasi aset tetap memberikan beberapa manfaat signifikan dalam konteks pelaporan keuangan suatu entitas. Manfaat tersebut antara lain yaitu penyajian posisi kekayaan yang wajar pada neraca
dan juga dampak terhadap beban penyusutan dan harga pokok produksi. Next. Penurunan nilai atau penyusutan aset tetap. Dalam menentukan besaran beban penyusutan, manajemen harus mempertimbangkan beberapa faktor krusial yang mempengaruhi di alokasi biaya aset tetap sepanjang masa manfaatnya. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, jumlah tersusutkan atau depreciable amount. Ini adalah total nilai yang akan dialokasikan sebagai beban penyusutan. Jumlah ini dihitung dari biaya perolehan atau nilai alternatif seperti nilai revaluasi, yang kemudian dikurangi dengan nilai residu aset tersebut. Lalu yang kedua yaitu nilai residu atau residual value, merujuk pada estimasi nilai yang diharapkan akan diperoleh entitas dari pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya, setelah dikurangi perkiraan biaya pelepasan. Nilai ini mencerminkan kondisi aset sebagaimana yang diperkirakan pada akhir periodenya. Lalu yang ketiga, masa manfaat atau useful life. Ini adalah perkiraan periode waktu selama aset diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan, atau estimasi jumlah unit produksi atau barang dan jasa yang dapat dihasilkan dari aset tersebut. Masa manfaat menentukan durasi alokasi beban penyusutan. Next. Metode-metode yang umum digunakan. Terdapat ada 3 metode. Yang pertama, metode garis lurus. Ini seringkali digunakan oleh para perusahaan pada saat ini. Cara menghitung dan pencatatannya saat aset tetap diperoleh dan siap digunakan. Pengeluaran dapat terjadi untuk perawatan dan perbaikan biasa. Pengeluaran juga dapat terjadi untuk meningkatkan nilai aset atau untuk perbaikan besar yang menambah umur manfaat aset. Lalu, biaya yang bermanfaat hanya untuk penggunaan saat ini disebut pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Biaya yang meningkatkan aset atau menambah umur manfaat aset disebut pengeluaran modal atau capital expenditure. Dengan rumus penyusutan tahunan, estimasi masa kegunaan biaya dikurangi estimasi nilai residu, dibagi masa manfaat. Contohnya, peralatan dibeli tanggal 1 Januari sebagai berikut. Biaya perolehannya terdapat 24 juta, lalu estimasi nilai residunya 2 juta, dan estimasi masa kegunaannya 5 tahun. Lalu, penyusutan tahunan 5 tahun, 24 juta dikurang 2 juta, maka penyusutannya per tahun. Dibagi 5 tahun tersebut dengan hasil penyusutan per tahunnya 4.400.000. Lalu masuk ke metode unit produksi. Metode ini menghasilkan nilai penyusutan yang secara langsung bergantung pada tingkat pemakaian aset atau output yang diestimasi dari aset tersebut. Beban penyusutan dalam metode ini diperlakukan sebagai beban variabel, yang besarnya berfluktuasi sesuai dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan pada setiap periode akuntansi. Pendekatan ini relevan untuk aset yang tingkat keausan atau konsumsi manfaatnya berkorelasi langsung dengan volume produksi. Contohnya, sebuah mesin dengan biaya 24 juta memiliki estimasi nilai residu 2 juta dan estimasi masa kegunaannya 10.000 jam. Penyusutan per jam. Kita cari penyusutan per jamnya. Biaya dikurang nilai residu dibagi total jam produksi. Cara penyusutan per jamnya yaitu 24 juta dikurang 2 juta dibagi 10.000 jam. Penyusutan per jamnya kita dapat 2.200 per jamnya. Oke, nah kita masuk metode terakhir yaitu metode saldo menurun. Penerapan metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun pada setiap periode sepanjang masa manfaat aset. Konsekuensinya yaitu beban penyusutan akan lebih tinggi pada tahun-tahun awal masa manfaat aset dan secara progresif akan semakin mengecil pada tahun-tahun berikutnya. Rumusnya kita dapat hitung tarif saldo menurun ganda, yaitu tarif saldo menurun ganda sama dengan tarif garis lurus dikali 2 atau sama dengan juga 1 dibagi manfaat lalu dikali 2. Contohnya, sebagai ilustrasi, penyusutan saldo menurun ganda tahunan untuk sebuah aset dengan estimasi masa kegunaannya 5 tahun dan biaya perolehannya sebesar 24 juta dikurangi dengan nilai residunya 2 juta adalah sebagai berikut. Kita lihat sebelah kanan. Tahun pertama nilai buku awal tahunnya 24 juta dengan rate 40%, kita dapat penyusutannya 9.600.000. Lalu diakumulasikan 9.600.000 juga dengan nilai buku akhir tahunnya 14.400.000. Kita masukkan sesuai rumus yang tadi. Lalu pada tahun kedua,
Nilai buku awal tahunnya 14.400.000 kita ambil dari nilai buku akhir tahun yang tadi, yang di tahun pertama. Lalu dengan rate 40%, penyusutannya kita dapat 5.760.000. Lalu akumulasi penyusutannya 15.360.000 dan nilai buku akhir tahunnya 8.640.000. Pada tahun ketiga, kita ambil juga dari nilai buku akhir tahun yang kedua, yaitu 8.640 dengan rate 40%, dapat penyusutannya 3.456.000. Diakumulasikan menjadi 18.816 dengan nilai buku akhir tahunnya menjadi 5.184.000. Di tahun keempat, kita memakai tahun yang nilai buku akhir tahun yang ketiga, yaitu 5.184.000. Di rate 40% dapat penyusutan 2.073.600. Diakumulasikan menjadi 20.889.600 dengan nilai buku akhir tahunnya kita dapat 3.110.400. Di tahun kelima, tahun terakhir, kita ambil tahun yang keempat 3.110.400. Di rate 40% dapat penyusutannya 1.110.400. Lalu diakumulasikan penyusutannya kita dapat 22 juta dengan nilai buku akhir tahunnya 2 juta. Dapat kita lihat seperti yang tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Keisha. Penyajian aset tetap. Penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan atau neraca dilakukan di sisi debit, dikelompokkan dalam judul akun spesifik seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Aset yang dapat disusutkan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila pencatatan dilakukan tidak berdasarkan biaya perolehan, perbedaan tersebut harus diungkapkan secara jelas. Demikian pula jika terdapat perbedaan signifikan antara biaya perolehan dan biaya pasangan aset tetap, hal ini perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang telah melewati masa manfaatnya namun masih dapat digunakan akan terus disusutkan sesuai metode yang berlaku. Sebaliknya, aset yang masa manfaatnya telah habis dan tidak lagi dapat digunakan harus dilepaskan atau dihapuskan dari pembukuan. Pengungkapan aset tetap. Mengenai penyusutan, PSAK 16 mewajibkan pengungkapan informasi berikut untuk setiap kelompok aset yang dapat disusutkan. 1. Metode penyusutan yang diterapkan. 2. Manfaat, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 3. Saldo awal dan akhir penyusutan. 4. Dasar pengukuran jumlah tercatat bruto. Kelima, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure merupakan salah satu syarat utama agar laporan keuangan dapat dianggap wajar. Contohnya, perusahaan harus mengungkapkan pilihan metode dan tarif penyusutan serta estimasi masa manfaat yang merupakan pertimbangan penting bagi pengguna laporan keuangan. Kita masuk ke dalam bab analisis dan pembahasan. Di sini kita akan memberikan gambaran kasus. Yang pertama, diketahui pada tanggal 26 November 2014, PT Chandra Sakti Utama Leasing membuat purchase order dengan nomor 280PO-PO-CSUL-XI-14 dan nomor 280PO-CSUL-XI-14 untuk membeli 2 unit mobil Toyota Rush SR Automatic TRD pada PT Astra International Tbk dengan detail per mobil sebagai berikut. Berdasarkan PT Chandra Sakti Utama Leasing memberi sebuah mobil Toyota Rush dengan harga per unit sebesar 214.450.000 dengan umur ekonomis 8 tahun dan tanpa nilai residu atau 0. Deskripsi sebagai berikut. Harga beli kendaraan itu sebesar 189.272.728 dengan diskon sebesar Rp22.727.273. Dasar pengetaan pajaknya adalah Rp166.545.455. Pajak pertambahan nilai sebesar Rp16.654.545. Lalu biaya administrasi dan pengurusan kendaraan sebesar Rp31.250.000. Totalnya maka akan didapatkan sebesar Rp214.450.000. Dalam konteks operasional, PT Chandra Sakti Utama Leasing, seluruh aset tetap yang digunakan disusutkan menggunakan metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun. Lalu, bagaimana perhitungan dengan cara metode garis lurus? Maka penyusutan tahunnya adalah estimasi masa kegunaan biaya dikurangin estimasi nilai residu dibagi masa manfaat penyusutan tahunan. Dari kita ketahui sebelumnya, maka didapatkan 240 juta
450.000 dikurangi 0 karena nilai residunya itu adalah 0 dibagi 8 tahun. Maka penyusutan tahunannya adalah 240.450.000 dibagi 8 tahun. Maka didapatkan penyusutan tahunan sebesar Rp26.806.250 per tahun. Maka dengan demikian tabel metode garis lurusnya adalah sebagai berikut. Tahun pertama 0. Beban penyusunannya tidak ada, akumulasi perusahaannya belum catat. Maka nilai buku akhir tahunnya sebesar Rp214.450.000. Tahun pertama, beban penyusunannya Rp26.806.250.000, akumulasi penyusunannya Rp26.806.250.000, maka didapatkan nilai buku akhir tahun Rp187.643.750. Lalu tahun kedua, beban penyusunan tahunan Rp26.806.250.000, maka akumulasi penyusunannya sebesar Rp53.612.000, maka nilai buku akhir tahunnya sebesar Rp160.837.500.000. Saya akan membacakan akumulasi penyusunan saja karena biaya penyusunan tahunan akan sama pada tiap tahunnya. Maka di tahun ketiga akumulasi penyusunannya sebesar 418.750, maka nilai buku akhir tahunnya sebesar 134.031.250. Akumulasi penyusutan tahun keempat 100.225.000, maka nilai buku akhir tahunnya 107.225.000. Akumulasi penyusunan tahun kelima sebesar 134.031.250, maka nilai buku akhir tahunnya sebesar 80.418.750. Akumulasi penyusutan tahun ke-6 sebesar 160.837.500, maka nilai buku akhir tahunnya sebesar 53.612.500. Lalu akumulasi penyusunan tahun ke-7 sebesar 187.643.750, maka nilai buku akhir tahunnya sebesar 26.806.250. Maka pada tahun ke-8 nilai buku akhir tahun tersebut 0 karena akumulasi penyusutan telah mencapai Rp214.450.000. Interpretasi hasil dan perbandingan dengan teori ada. Analisis perhitungan penyusunan aset tetap kendaraan pada PT Chandra Sakti Utama Leasing dengan membandingkan metode garis lurus dan koefisien menurun menunjukkan implikasi signifikan terhadap laporan keuangan. Selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diuraikan dalam PSAK 16 dan konsep penurunan nilai aset. Metode garis lurus yang saat ini digunakan oleh PT Chandra Sakti Utama Leasing mengalokasikan beban penyusutan secara konstan sebesar Rp26.806.250.000 per tahun selama 8 tahun manfaat dengan asumsi nilai residu sebesar 0. Pada akhir tahun ke-8, akumulasi penyusutan akan mencapai Rp214.450.000, sehingga nilai buku akhir menjadi 0 konsisten dengan asumsi nilai residu 0. Sebaliknya, analisis menggunakan metode saldo menurun ganda dengan tarif 25% atau 2 kali lipat dari tarif garis lurus menunjukkan pola pembebanan yang terakselerasi. Beban penyusutan tertinggi terjadi di tahun pertama atau sebesar Rp53.612.500, kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, analis ini mengonfirmasi bahwa meskipun PT Chandra Sakti Utama Leasing telah memilih metode garis lurus karena kesederhanaan dan posisi dan konsistensinya, pemahaman tentang metode alternatif seperti saldo menurun penting untuk memberikan wawasan komparatif mengenai fleksibilitas kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap profil keuangan perusahaan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kami menemukan bahwa metode garis lurus yang digunakan perusahaan saat ini dengan asumsi masa manfaat 8 tahun dan nilai residu 0 untuk biaya perolehan kendaraan sebesar Rp214.450.000 menghasilkan beban penyusunan tahunan yang seragam sebesar Rp26.806.250.000. Ini berarti nilai aset akan menurun secara merata di laporan keuangan hingga mencapai 0 di akhir masa pakainya. Sebaliknya, jika menggunakan metode saldo menurun ganda, beban penyusutan akan lebih besar di tahun-tahun awal dan berkurang seiring waktu. Contohnya, beban penyusutan di tahun pertama akan jauh lebih tinggi dibandingkan metode garis lurus. Kami menyarankan kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing untuk terus menilai apakah metode garis lurus masih yang paling sesuai dengan pola penggunaan asetnya di masa mendatang. Meskipun metode ini sederhana dan mudah dipahami, perusahaan bisa mempertimbangkan metode saldo menurun jika aset kendaraan cenderung kehilangan nilai lebih cepat di awal masa pakainya, atau jika ada keuntungan pajak yang bisa diambil sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penting bagi Chandra Sakti Utama Leasing untuk secara rutin meninjau ulang perkiraan masa manfaat dan nilai residu aset pada setiap akhir periode.
Jika ada perubahan yang signifikan, hal itu harus dicatat sebagai penyesuaian akuntansi dan dijelaskan secara transparan dalam laporan keuangan. Dengan begitu, laporan keuangan akan selalu akurat dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Membandingkan efek dari metode PJ Sultan yang berbeda ini akan membantu manajemen membuat keputusan lebih baik terkait investasi aset di masa mendatang. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari presentasi kami. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan kepada kami semua kepada kita semua yang telah ikut serta dalam presentasi hari ini. Saya mewakili dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih yang banyak sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.